Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Cerita Dapur bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik. Pada suatu senja yang seharusnya damai, di sebuah rumah minimalis dengan taman mungil yang selalu Rina rawat dengan penuh cinta, kehangatan yang dulu mengisi setiap sudut kini terasa hampa. Rina, dengan gaun rumahan sederhana namun tetap rapi, duduk termenung di sofa ruang tamu, menatap pantulan dirinya di jendela yang mulai gelap. Usianya baru menginjak kepala 3, namun beban pikiran seolah menambah kerutan di sudut matanya yang indah. Dulu, mata itu selalu memancarkan binar kebahagiaan, terutama saat menatap suaminya, Bima. Kini, yang ada hanyalah gura cemas dan pertanyaan tanpa jawaban. Rumah tangga yang ia bangun bersama Bima selama 7 tahun terakhir ini, terasa seperti bangunan yang perlahan retak. Bukan karena gempa bumi atau badai, melainkan karena erosi tak terlihat yang menggerogoti fondasinya. Bima, suaminya, yang dulu selalu pulang tepat waktu dengan senyum lebar dan pelukan hangat, kini seringkali baru menjejakkan kaki di rumah saat jam dinding menunjukkan angka 12, atau bahkan lebih. Alasan-alasannya pun semakin klise. Rapat mendadak, proyek penting, atau teman kantor butuh bantuan. Rina tahu, ada yang tidak beres. Insting seorang istri tidak pernah berbohong. Setiap kali Bima pulang, aura di sekitarnya terasa berbeda. Ia seperti mengenakan topeng, berusaha bersikap normal, namun gerak-geriknya kaku, tatapannya seringkali menghindar, dan sentuhannya terasa hambar. Percakapan mereka pun berubah menjadi basa-basi yang dipaksakan. Rina mencoba mendekat, bertanya tentang harinya, menawarkan pijatan, atau sekadar ingin berbagi cerita. Namun, Bima selalu menjawab singkat, sibuk dengan ponselnya, atau langsung menuju kamar mandi dengan alasan lelah. Hati Rina mencelos setiap kali usahanya menemui tembok. Ia merindukan Bima yang dulu, Bima yang hangat, Bima yang selalu menjadikannya prioritas. Apa aku kurang cantik? Apa aku kurang perhatian? Bisik Rina pada dirinya sendiri, menelusuri wajahnya di pantulan kaca. Ia selalu berusaha tampil prima, menjaga rumah tetap bersih dan nyaman, menyiapkan makanan kesukaan Bima, bahkan sesekali memberikan kejutan kecil. Namun, semua itu seolah tak berarti lagi. Bima seperti memiliki dunia lain yang tidak bisa ia sentuh, tidak bisa ia masuki. Selain perubahan sikap Bima, ada satu lagi sosok yang semakin membuat Rina merasa tidak nyaman. Ibu Fatma, ibu mertuanya. Sejak beberapa bulan terakhir, Ibu Fatma menjadi sangat sering berkunjung. Terlalu sering. Hampir setiap hari. Alasannya pun beragam. Mulai dari, ingin melihat cucu, padahal mereka belum punya anak, kangen masakan Rina, hingga, hanya ingin mampir. Awalnya Rina senang, mengira Ibu Fatma ingin semakin dekat dengannya. Namun, lama-kelamaan, kunjungan itu terasa seperti inspeksi. Ibu Fatma akan berkeliling rumah, mengamati setiap sudut, dan sesekali melontarkan komentar yang terasa seperti sindiran halus. Rina, kenapa bunga di teras ini layu? Bima tidak suka melihat yang kotor-kotor. Atau, Bima bilang dia kurang nafsu makan akhir-akhir ini. Kamu masak apa saja, Nak? Kata-kata itu, meskipun terdengar seperti perhatian, selalu membuat Rina merasa dihakimi. Yang lebih aneh lagi, Ibu Fatma seringkali datang saat Bima belum pulang, atau bahkan saat Bima sedang mandi. Ia akan duduk di ruang tamu, menunggu Bima, dan saat Bima muncul, Ibu Fatma akan langsung menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi, seolah ingin memastikan sesuatu. Suatu sore, Rina sedang menyiram tanaman di halaman depan ketika ia mendengar bisikan-bisikan dari tetangga sebelah. Ibu-ibu itu, yang biasanya ramah dan suka menyapa, kini terlihat berbisik-bisik sambil melirik ke arah rumah Rina. Rina pura-pura tidak mendengar, namun telinganya menangkap beberapa patah kata. Kasihan Rina, Bima itu ya, dan ada perempuan lain. Darah Rina berdesir. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menepisnya, menganggap itu hanya gosip biasa. Namun, bisikan-bisikan itu terus menghantuinya, bercampur dengan gelagat aneh Bima dan kunjungan mencurigakan Ibu Fatma. Kecurigaan Rina semakin memuncak suatu malam. Bima pulang larut, seperti biasa. Ia langsung masuk kamar mandi, meninggalkan jaket kerjanya tergeletak di sofa. Entah dorongan apa, Rina meraih jaket itu. Aroma parfum wanita yang asing langsung menyeruak, menusuk indera penciumannya. Itu bukan parfumnya, juga bukan parfum Ibu Fatma. Aroma itu manis, sedikit genit, dan sangat kuat. Tangan Rina gemetar saat ia merogoh saku jaket Bima. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat jemarinya menyentuh sesuatu yang kecil dan licin. Ia menariknya keluar. Sebuah kancing.
Kancing baju wanita, berwarna ungu muda, dengan desain yang tidak biasa. Kancing itu terlihat seperti baru saja lepas dari tempatnya, dengan benang sisa yang masih menempel. Rina menatap kancing itu, lalu menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Pikirannya berputar liar. Kancing siapa ini? Mengapa ada di saku jaket Bima? Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rina. Ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin kancing rekan kerja Bima yang tidak sengaja jatuh? Tapi, mengapa harus kancing baju wanita? Dan mengapa aromanya begitu kuat? Tidak, ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti. Bukti kecil, namun cukup untuk menghancurkan semua keraguan yang selama ini ia pendam. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Bima keluar dengan handuk melilit pinggang, rambutnya basah. Ia melihat Rina berdiri di dekat sofa, dengan kancing ungu kecil di telapak tangannya. Wajah Bima langsung pias. Senyum yang dipaksakan tadi langsung lenyap, digantikan ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. "Rina, kenapa belum tidur?" tanya Bima, suaranya sedikit serak. Ia mencoba bersikap tenang, namun matanya tidak bisa menutupi kegugupannya. Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap Bima, matanya berkaca-kaca, namun ada kobaran api di dalamnya. Kancing ungu itu terasa panas di tangannya, membakar harapan dan kepercayaan yang selama ini ia jaga. Dunia Rina runtuh dalam sekejap. Ia tahu, kebenaran yang paling ia takuti kini ada di depan mata. Dan ini hanyalah permulaan dari badai yang akan datang. Malam itu terasa begitu panjang dan mencekam bagi Rina. Setelah Bima keluar dari kamar mandi dan melihat kancing ungu di tangan Rina, suasana di antara mereka menjadi sangat tegang. Bima mencoba mengalihkan pandangan, berpura-pura tidak melihat kancing itu, namun keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Rina tidak bergeming. Ia hanya berdiri di sana, menatap suaminya dengan tatapan yang menuntut kejujuran. "Kancing siapa ini, Bima?" Suara Rina akhirnya memecah keheningan, terdengar bergetar namun penuh kekuatan. Ia mengangkat kancing itu sedikit, seolah ingin Bima melihatnya lebih jelas. Bima terdiam. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Itu mungkin kancing bajuku yang lepas. Sayang, kamu tahu, kancing-kancing di jaket kerjaku memang sering longgar. Rina tersenyum getir. "Kancing bajumu? Sejak kapan kancing bajumu berwarna ungu muda, Bima? Dan sejak kapan parfum wanita ini menjadi aroma tubuhmu?" Ia mendekat, aroma parfum itu semakin kuat menusuk hidungnya. Wajah Bima semakin pias. Ia tak bisa lagi menyembunyikan kegugupannya. "Rina, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa, Bima? Jelaskan mengapa ada kancing baju wanita di sakumu? Jelaskan mengapa kamu selalu pulang larut? Jelaskan mengapa kamu berubah dingin padaku? Jelaskan mengapa Ibu Fatma selalu datang kemari dengan tatapan menyelidik." Rina tidak bisa lagi menahan emosinya. Air mata yang tadi ia tahan kini mengalir deras membasahi pipinya. "Jelaskan, Bima. Aku butuh kejujuranmu." Bima menghela napas panjang, seolah beban berat baru saja menimpanya. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mengelak. Rina terlalu cerdas, dan bukti itu terlalu jelas. Ia duduk di sofa, menundukkan kepala, menghindari tatapan mata Rina yang penuh luka. "Baiklah, Rina. Aku minta maaf," ucap Bima lirih, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku tahu aku salah. Aku memang berselingkuh." Dunia Rina seolah runtuh untuk kedua kalinya. Meskipun ia sudah menduga, mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Bima tetap saja terasa seperti ribuan jarum menusuk jantungnya. Ia merasa sesak, napasnya tercekat. Kaki Rina lemas, ia ambruk di lantai, tak sanggup lagi menopang tubuhnya. "Siapa?" bisik Rina, suaranya nyaris tak keluar. Bima mengangkat kepalanya perlahan, matanya merah. "Santi. Dia rekan kerjaku." Santi. Nama itu asing di telinga Rina. Namun entah mengapa, ia merasa pernah mendengar Bima menyebut nama itu dalam percakapan teleponnya yang terburu-buru. Rina membayangkan sosok Santi. Mungkin lebih muda, lebih cantik, lebih menarik, atau mungkin lebih pengertian, seperti yang sering Bima cari. Rasa sakit bercampur dengan amarah dan kekecewaan yang tak terkira. "Kenapa, Bima? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Apa salahku? Apa kurangku?" Rina memukul-mukul lantai dengan kepalan tangannya, melampiaskan rasa frustrasinya. "Aku sudah memberikan segalanya untukmu. 7 tahun ini, aku selalu berusaha menjadi istri terbaik. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati.
Bima mencoba meraih tangan Rina, namun Rina menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Aku jijik. Rina, tolong dengarkan aku. Bima memohon, matanya berkaca-kaca. Aku tahu aku brengsek. Aku tahu aku pantas mendapatkan semua kemarahanmu. Tapi aku merasa kesepian, Rina. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, dengan kegiatan sosialmu. Aku merasa kamu tidak punya waktu lagi untukku. Rina menatap Bima tak percaya. Sibuk? Aku sibuk mengurus rumah ini, Bima. Aku sibuk mengurus kebutuhanmu. Aku sibuk memastikan kamu pulang ke rumah yang nyaman. Dan pekerjaan? Aku bekerja keras untuk membantu keuangan kita, Bima. Siapa yang menanggung cicilan rumah ini? Siapa yang membayar tagihan bulanan saat gajimu seringkali habis untuk hal-hal yang tidak jelas? Bima terdiam, tidak bisa membantah. Memang benar, Rina adalah tulang punggung finansial mereka. Gaji Bima, meskipun lumayan, seringkali habis untuk hobinya dan membantu kebutuhan keluarganya yang lain. Rina tidak pernah mengeluh, selalu mendukung, selalu berusaha mencari jalan keluar. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Rina dan Bima saling pandang. Siapa yang datang selarut ini? Sebelum Rina sempat bergerak, pintu sudah terbuka. Ibu Fatma berdiri di ambang pintu, dengan senyum ramah yang anehnya terasa dingin di mata Rina. Ada apa ini? Kok tegang sekali suasananya? Tanya Ibu Fatma, matanya menyapu Rina yang masih duduk di lantai dengan wajah sembab, lalu beralih ke Bima yang terlihat kacau. Oh, Bima, kenapa kamu belum tidur? Rina, kenapa kamu duduk di lantai seperti itu? Tidak sopan sekali di depan suamimu. Rina bangkit berdiri, menatap ibu mertuanya dengan pandangan kosong. Ia merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk. Ibu Fatma, yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini terasa seperti musuh. Ibu tahu Bima berselingkuh? Tanya Rina, suaranya bergetar. Ia membutuhkan kepastian, membutuhkan dukungan. Senyum di wajah Ibu Fatma sedikit memudar. Ia melirik Bima sekilas, lalu kembali menatap Rina. Berselingkuh? Apa maksudmu, Rina? Jangan bicara sembarangan. Bima itu anak baik-baik. Jangan pura-pura tidak tahu, Bu. Rina tidak bisa lagi menahan diri. Ia menunjukkan kancing ungu itu pada Ibu Fatma. Ini buktinya. Bima sudah mengaku. Dia berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Santi. Mendengar nama Santi, ekspresi Ibu Fatma berubah. Ada sedikit keterkejutan, namun dengan cepat digantikan oleh ekspresi yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan sedih, melainkan pembelaan. Oh, jadi ini masalahnya. Ibu Fatma menghela napas, seolah Rina baru saja mengatakan hal yang sangat sepele. Rina, kamu ini terlalu dramatis. Perselingkuhan itu hal biasa dalam rumah tangga. Suami selingkuh itu wajar. Nak, mungkin kamu saja yang kurang bisa menjaga Bima. Rina terperangah. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ibu mertuanya, yang seharusnya membela dirinya, malah menyalahkan dirinya. Apa, Bu? Biasa? Wajar? Ibu membela Bima? Rina merasa seperti disambar petir. Bukan membela, Rina. Ibu hanya melihat dari sudut pandang Bima, kata Ibu Fatma. Kini suaranya terdengar lebih tegas, bahkan sedikit menghakimi. Bima itu anak ibu tahu dia butuh perhatian. Kamu ini, sebagai istri, kenapa tidak bisa memberikan perhatian penuh pada Bima? Kamu sibuk sendiri, pulang larut juga. Bima jadi merasa kesepian. Nak, wajar kalau dia mencari kenyamanan di luar. Jadi, ini semua salahku, Bu. Rina tidak bisa menahan tawa getir. Aku yang salah karena Bima berselingkuh? Aku yang salah karena aku bekerja keras untuk keluarga ini? Aku yang salah karena aku tidak bisa membaca pikiran Bima yang tiba-tiba merasa kesepian. Ya, bisa jadi begitu, jawab Ibu Fatma enteng, seolah tidak ada yang salah dengan perkataannya. Seorang istri itu harus bisa menjaga suaminya. Kalau suaminya sampai berpaling, berarti ada yang salah dengan istrinya. Mungkin kamu kurang bisa melayani Bima, kurang bisa memberinya ketenangan. Santi, ibu dengar dia wanita yang sangat pengertian, ya kan, Bima? Bima, yang sedari tadi hanya menunduk, mengangkat kepalanya dan mengangguk pelan. Santi memang dia bisa mengerti aku, Bu. Melihat anggukan Bima dan mendengar perkataan Ibu Fatma, hati Rina hancur berkeping-keping. Ini bukan hanya pengkhianatan dari suami, tapi juga dari ibu mertua yang selama ini ia hormati. Ia merasa seperti sedang menonton sinetron yang paling buruk,
di mana ia adalah korban yang disalahkan oleh semua orang. Ruang tamu yang tadinya menjadi saksi bisu pengakuan pahit Bima, kini berubah menjadi arena pertarungan verbal yang memilukan. Rina berdiri tegak, meskipun kakinya terasa lemas dan jantungnya berdenyut nyeri. Di hadapannya, Ibu Fatma duduk santai di sofa, seolah sedang menonton drama televisi, bukan terlibat dalam kehancuran rumah tangga anaknya sendiri. Bima masih menunduk, sesekali melirik Rina dengan pandangan bersalah, namun tak berani membuka suara. Ibu bilang Santi wanita baik-baik. Rina mengulang kata-kata Ibu Fatma dengan nada sarkasme yang tajam. Wanita baik-baik mana yang mau merusak rumah tangga orang? Bu? Wanita baik-baik mana yang mau menjadi duri dalam daging pernikahan orang lain? Ibu Fatma mengibaskan tangannya, seolah mengusir lalat. Rina, kamu ini terlalu berpikiran sempit. Cinta itu buta, nak. Mungkin Santi tidak tahu kalau Bima sudah menikah. Atau kalaupun tahu, mungkin dia tidak bisa menahan perasaannya. Lagi pula, ini semua takdir. Kalau Bima memang berjodoh dengan Santi, siapa yang bisa menghalangi? Takdir? Rina tertawa hambar. Jadi, perselingkuhan ini takdir, Bu? Pengkhianatan ini takdir? Lalu, bagaimana dengan sumpah pernikahan kami? Bagaimana dengan janji Bima di depan Tuhan dan orang tua kami? Itu bukan takdir. Sumpah itu bisa berubah. Rina, manusia itu dinamis. Jawab Ibu Fatma dengan tenang, seolah sedang memberi nasihat hidup. Bima itu butuh ketenangan. Dia butuh seseorang yang bisa mengerti dirinya, yang tidak terlalu banyak menuntut. Kamu ini terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Bima merasa diabaikan. Rina mengepalkan tangannya. Darah mendidih di ubun-ubunnya. Diabaikan? Ibu tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk keluarga ini? Ibu tahu siapa yang membayar tagihan listrik, air, cicilan mobil, bahkan uang jajan Bima dan adik-adiknya setiap bulan? Siapa yang selalu ada saat Bima sakit? Siapa yang selalu mendukungnya saat dia terpuruk? Itu bukan perhatian, Bu. Itu bukan pengorbanan. Ibu Fatma mendengus. Ah, itu kan sudah kewajiban istri. Rina, kamu itu istri, ya wajar kalau mengurus suami dan rumah tangga. Lagi pula, Bima juga bekerja, kan? Dia juga punya penghasilan. Penghasilan yang selalu habis sebelum waktunya. Bu? Rina tak bisa menahan diri lagi. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan tembok. Ibu tahu, aku seringkali harus menutupi kekurangan finansial Bima. Aku tidak pernah mengeluh. Bu, aku pikir itu adalah bentuk cintaku, bentuk dukunganku sebagai istri. Tapi sekarang, Ibu malah bilang aku kurang perhatian? Aku yang salah? Begini saja, Rina. Ibu Fatma menyilangkan tangan di dada, menatap Rina dengan tatapan merendahkan. Santi itu wanita yang jauh lebih pengertian. Dia bisa memberikan Bima ketenangan yang tidak kamu punya. Dia tidak banyak bicara, tidak banyak menuntut. Dia hanya ada untuk Bima. Bima butuh itu, nak. Dia butuh seseorang yang bisa menjadi sandarannya, bukan malah menambah bebannya. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Fatma, bagaikan belati yang menusuk jantung Rina berulang kali. Ia merasa dikhianati, direndahkan, dan dihina oleh orang yang seharusnya menjadi panutannya. Ibu Fatma, yang selama ini ia anggap sebagai ibu kedua, kini menjelma menjadi sosok yang kejam dan tak berperasaan. Jadi, ibu lebih memilih wanita lain daripada menantu ibu sendiri? Ibu lebih memilih pelakor daripada aku yang sudah 7 tahun mengabdi pada anak ibu. Suara Rina meninggi, air matanya kembali mengalir, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan amarah yang membara. Rina, jaga bicaramu. Ibu Fatma ikut meninggikan suara. Jangan panggil Santi pelakor. Dia wanita baik-baik. Ibu hanya ingin Bima bahagia. Dan kalau Bima bahagia dengan Santi, kenapa tidak? Kamu ini terlalu egois. Rina, kamu hanya memikirkan perasaanmu sendiri. Egois? Rina tertawa sinis. Aku egois? Lalu Bima yang berselingkuh itu apa? Bu, itu bukan egois? Ibu yang membela perselingkuhan itu apa? Bu, itu bukan egois? Aku yang hancur seperti ini, ibu bilang aku egois. Sudahlah, Rina. Kamu ini hanya membuat suasana semakin keruh. Ibu Fatma menghela napas panjang, seolah ia yang paling menderita. Bima itu sudah dewasa. Dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Kalau dia merasa lebih bahagia dengan Santi, ya sudah. Kamu harusnya bisa menerima kenyataan. Menerima kenyataan? Rina menatap Bima yang masih diam membisu, tidak membela dirinya sama sekali. Bima, kamu dengar apa yang ibu katakan?
Kamu benar-benar lebih bahagia dengan Santi? Kamu rela mengorbankan pernikahan kita demi wanita itu? Bima mengangkat kepalanya, menatap Rina dengan mata berkaca-kaca. Rina, aku. Ia mencoba berbicara, namun kata-katanya tertahan di tenggorokan. Ia terjebak di antara ibu dan istrinya, tidak tahu harus berpihak pada siapa. Bima, jawab aku. Rina mendesak. Apakah kamu lebih bahagia dengan Santi? Ibu Fatma menyela. Tentu saja dia lebih bahagia. Rina, lihat saja bagaimana dia sekarang. Dia terlihat lebih ceria, lebih bersemangat. Itu semua berkat Santi. Kamu ini hanya bisa membuat Bima stres dengan segala tuntutanmu. Tuntutan apa, Bu? Rina berteriak, suaranya pecah. Tuntutan untuk setia? Tuntutan untuk menghargai pernikahan? Itu tuntutan? Sudahlah, Rina, jangan berteriak-teriak seperti itu. Malu didengar tetangga. Ibu Fatma mulai kehilangan kesabarannya. Kamu ini terlalu kekanak-kanakan. Kalau memang Bima sudah tidak bahagia denganmu, ya sudah. Lepaskan dia. Biarkan dia bahagia dengan pilihannya. Kata-kata, lepaskan dia, dan biarkan dia bahagia dengan pilihannya, bergaung di telinga Rina, menusuk hingga ke relung hatinya yang paling dalam. Ia merasa seperti sedang dihantam palu godam. Ibu mertuanya, dengan begitu mudahnya, menyuruhnya untuk melepaskan suaminya demi wanita lain. Jadi, ibu merestui perselingkuhan ini? Tanya Rina, suaranya nyaris tak terdengar, namun penuh kepedihan. Ibu hanya ingin Bima bahagia. Rina, jawab Ibu Fatma, nadanya melembut, seolah ingin meredakan suasana, namun kata-katanya tetap menusuk. Dan kebahagiaan Bima saat ini ada pada Santi. Kamu harus mengerti itu. Rina menatap Ibu Fatma, lalu beralih ke Bima. Wajah Bima terlihat kusut. Namun ia tidak membantah perkataan ibunya. Tidak ada pembelaan, tidak ada penyesalan yang tulus. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Rina merasa seperti sedang berhadapan dengan dua orang asing. Suaminya, yang dulu ia cintai mati-matian, dan ibu mertuanya, yang dulu ia hormati setinggi langit, kini bersekutu melawannya. Hati Rina hancur lebur. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang paling ia cintai dan percayai. Rasa sakit itu begitu dalam, hingga ia merasa mati rasa. Ia tidak bisa lagi menahan air mata, namun kali ini, air mata itu adalah air mata keputusasaan. Ia menyadari, tidak ada lagi yang tersisa untuk diperjuangkan. Pernikahannya, kepercayaannya, dan harga dirinya, semuanya telah hancur berkeping-keping. Baiklah, ucap Rina akhirnya, suaranya serak namun penuh tekad. Ia menatap Bima dan Ibu Fatma bergantian. Kalau memang itu yang kalian inginkan. Kalau memang Bima lebih bahagia dengan Santi, dan ibu merestui semua ini, aku akan pergi. Ibu Fatma dan Bima terdiam, terkejut mendengar keputusan Rina. Mereka tidak menyangka Rina akan mengambil langkah secepat itu. Rina, tunggu, jangan gegabah. Bima akhirnya bersuara, mencoba meraih tangan Rina. Namun, Rina menepisnya lagi. Sudah cukup, Bima. Aku sudah muak dengan semua kebohongan dan pembelaan ini. Aku sudah muak dengan sandiwara ini. Rina berbalik, melangkah menuju kamar. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia memaksakan diri. Ia tidak akan membiarkan mereka melihat betapa hancurnya ia. Ia akan pergi, dan ia akan bangkit. Langkah kaki Rina menuju kamar terasa seperti gema di lorong sunyi, memecah keheningan yang mematikan di ruang tamu. Setiap jejaknya di lantai marmer terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban bertonton. Hatinya yang tadi hancur berkeping-keping kini terasa kosong. Mati rasa, namun di baliknya, kemarahan yang membara mulai menyala. Ini bukan lagi tentang kesedihan, melainkan amarah murni yang menuntut keadilan. Bima, yang terkejut dengan keputusan Rina, mencoba mengejar. Rina, sayang, tunggu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ibu Fatma, yang juga sedikit terkejut, namun tetap mempertahankan ketenangannya, berkata, sudah, Bima, biarkan saja dia. Nanti juga kembali setelah kepalanya dingin. Nada suaranya terdengar meremehkan, seolah Rina hanyalah anak kecil yang sedang merajuk. Rina tidak peduli. Ia terus melangkah. Pintu kamar terbuka, memperlihatkan ruangan yang dulu menjadi saksi bisu tawa, cinta, dan impian mereka. Kini, semua itu terasa seperti ilusi yang kejam. Ia berjalan menuju lemari pakaian, tangannya gemetar saat membuka pintunya. Matanya menatap kosong deretan pakaiannya yang tergantung rapi. Ia harus pergi. Sekarang juga. Bima berhasil menyusul,
berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah memelas. "Rina, jangan seperti ini. Kamu mau kemana? Ini rumah kita. Kamu tidak bisa pergi begitu saja." "Rumah kita?" Rina berbalik, menatap Bima dengan mata merah yang menyala. "Sejak kapan rumah ini menjadi rumah kita, Bima? Sejak kapan rumah ini menjadi tempat yang aman bagiku? Ini bukan rumahku lagi. Ini hanya sarang pengkhianatan dan kebohongan." "Rina, tolong jangan bicara seperti itu." Bima mendekat, mencoba meraih tangan Rina. "Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku akan putuskan Santi. Aku janji." "Menyesal?" Rina tertawa sinis, air mata kembali mengalir, namun kali ini bercampur dengan amarah. "Kamu menyesal setelah semua ini? Setelah kamu menghancurkanku? Setelah ibumu terang-terangan membela selingkuhanmu di depanku? Kamu pikir penyesalanmu bisa menghapus semua rasa sakit ini?" Ia menepis tangan Bima dengan kasar. "Aku sudah muak dengan janji-janji kosongmu, Bima. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Dan yang paling membuatku muak adalah bagaimana ibumu, orang yang seharusnya menjadi panutanku, malah mendukung semua ini." Tiba-tiba, Ibu Fatma muncul di belakang Bima, berdiri di ambang pintu kamar. Wajahnya terlihat kesal, seolah Rina telah keterlaluan. "Rina, jangan bawa-bawa ibu dalam masalah kalian. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Bima." "Yang terbaik untuk Bima?" Rina menatap Ibu Fatma dengan tatapan penuh kebencian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Yang terbaik untuk Bima adalah menghancurkan rumah tanggaku? Yang terbaik untuk Bima adalah membela wanita lain yang merusak kebahagiaanku? Itu yang ibu sebut terbaik? Kamu ini terlalu berlebihan, Rina." Ibu Fatma membalas, suaranya meninggi. "Ibu sudah bilang, ini hal biasa. Kamu saja yang tidak bisa dewasa. Kalau kamu memang tidak bisa membahagiakan Bima, ya sudah. Jangan salahkan orang lain." Kata-kata Ibu Fatma bagaikan percikan api yang menyulut kemarahan Rina yang sudah memuncak. Nafas Rina memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Ia merasa seperti ada gunung berapi yang siap meletus di dalam dirinya. "Aku tidak bisa membahagiakan Bima." Rina melangkah maju, mendekati Ibu Fatma, matanya memancarkan amarah yang tak tertahankan. "Ibu tahu apa yang sudah aku korbankan untuk anak ibu? Ibu tahu berapa banyak uang yang sudah aku keluarkan untuk menopang hidup anak ibu? Ibu tahu betapa seringnya aku harus menahan diri, menekan keinginanku sendiri, demi kebahagiaan anak ibu? Dan sekarang, ibu bilang aku tidak bisa membahagiakannya." Ibu Fatma mundur selangkah, sedikit terintimidasi oleh kemarahan Rina yang meledak-ledak. "Rina, jaga sikapmu. Kamu bicara dengan siapa? Ibu ini mertuamu." "Mertua?" Rina tertawa sinis. "Mertua macam apa yang membela pelakor anaknya sendiri? Mertua macam apa yang menyalahkan menantunya atas perselingkuhan anaknya? Ibu bukan mertua bagiku. Ibu hanyalah seorang wanita yang buta akan kebenaran, yang hanya peduli pada kebahagiaan semua anak kesayangannya." "Rina, cukup!" Bima berteriak, mencoba menengahi. Ia menarik tangan Rina, namun Rina menghempaskannya. "Cukup katamu, Bima?" Rina menatap Bima dengan tatapan penuh kekecewaan. "Kamu diam saja saat ibumu menghinaku? Kamu diam saja saat ibumu menyalahkanku? Kamu diam saja saat ibumu merestui perselingkuhanmu? Kamu memang tidak punya hati, Bima. Kamu sama saja dengan ibumu." Bima terdiam, wajahnya semakin pucat. Ia tidak bisa membantah. Ia memang diam. Ia memang tidak membela Rina. Rasa bersalah menghantuinya, namun ia terlalu pengecut untuk menghadapi amarah Rina yang membara. Rina berbalik, meraih sebuah koper kecil dari atas lemari. Ia tidak akan membawa banyak barang. Hanya beberapa pakaian dan barang-barang penting. Ia tidak ingin ada lagi jejak Bima dan keluarganya dalam hidupnya. "Rina, kamu mau kemana?" Bima bertanya lagi, suaranya memohon. "Jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Aku akan putuskan Santi. Aku akan perbaiki semuanya." "Perbaiki?" Rina memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper dengan gerakan cepat. "Tidak ada yang bisa diperbaiki, Bima. Kepercayaan sudah hancur. Hatiku sudah mati. Dan pembelaan terang-terangan ibumu tadi sudah menutup semua pintu maaf bagiku." "Rina, dengarkan ibu." Ibu Fatma mencoba lagi, nadanya sedikit melunak, mungkin menyadari Rina benar-benar serius. "Jangan ambil keputusan saat emosi. Nanti kamu menyesal." Rina menghentikan aktivitasnya, menatap Ibu Fatma dengan tatapan tajam. "Menyesal? Aku menyesal?
Aku menyesal sudah mencintaimu, Bima. Aku menyesal sudah percaya padamu, Ibu. Aku menyesal sudah mengorbankan hidupku untuk kalian berdua. Itu yang aku sesali. Ia menutup koper dengan kasar, lalu menariknya. Aku tidak akan menyesal pergi dari sini. Aku tidak akan menyesal meninggalkan kalian berdua yang hanya bisa menyakitiku. Bima mencoba menghalangi jalan Rina, berdiri di depannya. Rina, jangan pergi. Aku mohon. Bagaimana denganku? Bagaimana dengan masa depan kita? Masa depan kita? Rina tersenyum miris. Masa depan kita sudah hancur. Bima, sejak kamu memilih wanita lain, sejak ibumu merestui pilihanmu, masa depan kita sudah tidak ada lagi. Ia mendorong Bima ke samping, lalu berjalan melewati Ibu Fatma yang masih berdiri mematung di ambang pintu. Rina tidak menoleh lagi. Ia berjalan keluar kamar, melewati ruang tamu yang penuh kenangan pahit, menuju pintu utama. Rina, Rina. Bima berteriak, mencoba mengejar. Namun, Rina tidak berhenti. Ia membuka pintu, udara malam yang dingin langsung menyapanya. Ia menghirupnya dalam-dalam, seolah ingin membersihkan paru-parunya dari semua racun kebohongan dan pengkhianatan. Ia melangkah keluar, tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, Bima dan Ibu Fatma hanya bisa berdiri mematung, menatap punggung Rina yang semakin menjauh. Rina tahu, ini adalah keputusan terberat dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran yang lebih dalam. Ia akan pergi, dan ia akan memulai babak baru dalam hidupnya. Tanpa Bima, tanpa Ibu Fatma, dan tanpa semua kepalsuan yang selama ini mengikatnya. Malam itu, Rina meninggalkan rumahnya, meninggalkan masa lalunya, dan melangkah menuju ketidakpastian, namun dengan tekad baja untuk bangkit kembali. Pintu rumah tertutup dengan bunyi pelan. Namun bagi Rina, suara itu bagaikan guntur yang memekakan telinga, menandai berakhirnya sebuah era. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada air mata yang tersisa, hanya kekosongan yang menganga di dadanya. Koper kecil di tangannya terasa ringan, namun beban di pundaknya terasa begitu berat. Ia melangkah menuruni anak tangga, menuju mobilnya yang terparkir di halaman. Udara malam yang dingin menyambutnya, menusuk kulit, namun Rina tidak merasakannya. Pikirannya kalut, berputar-putar di antara kepingan-kepingan kenangan yang hancur. 7 tahun. 7 tahun hidup bersama Bima, membangun impian, berbagi tawa, dan menghadapi badai. Semua itu kini terasa seperti kebohongan besar. Sebuah sandiwara yang dimainkan dengan begitu apik oleh Bima dan Ibu Fatma. Ia membuka pintu mobil, masuk, dan menyalakan mesin. Cahaya lampu dashboard menerangi wajahnya yang sembab, namun matanya memancarkan tekad yang dingin. Ia tidak tahu harus kemana, tidak ada tujuan, tidak ada rencana. Hanya keinginan kuat untuk menjauh, sejauh mungkin dari rumah itu, dari Bima, dan terutama dari Ibu Fatma. Rina mengemudikan mobilnya tanpa arah. Jalanan kota yang biasanya ramai kini sepi, hanya sesekali berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu-lampu jalanan tampak kabur di balik genangan air mata yang mulai kembali membasahi pelupuk matanya. Ia mencoba menahan, namun rasa sakit itu terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Kenapa? Kenapa mereka tega melakukan ini padaku? Bisik Rina pada dirinya sendiri, suaranya bergetar. Ia menekan pedal gas, ingin melaju lebih cepat, ingin melarikan diri dari kenyataan pahit ini. Pikirannya melayang kembali ke awal pernikahan mereka. Bima, yang dulu terlihat begitu mencintainya, begitu memujanya. Rina ingat bagaimana Bima selalu mengatakan bahwa ia adalah wanita terbaik yang pernah ia temui. Rina percaya. Ia menyerahkan seluruh hati dan hidupnya untuk Bima. Ia mengorbankan karir impiannya untuk bisa lebih fokus pada rumah tangga. Meskipun pada akhirnya ia tetap bekerja keras untuk menopang finansial mereka. Ya, finansial. Kata itu tiba-tiba terlintas di benak Rina, memicu gelombang amarah baru. Sejak awal pernikahan, Bima memang tidak pernah stabil secara finansial. Gajinya seringkali habis untuk hobinya, atau untuk membantu adik-adiknya yang selalu punya masalah. Rina, dengan gajinya yang lebih besar, selalu menjadi penopang utama. Ia membayar cicilan rumah, tagihan bulanan, bahkan kebutuhan pribadi Bima. Ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu berpikir, ini adalah bagian dari pengorbanan cinta. Kami akan berjuang bersama. Namun, kini ia menyadari, itu bukan pengorbanan cinta. Itu adalah pemanfaatan. Ia merasa seperti sapi perah yang terus-menerus diperas susunya, hingga kering, hingga tak bersisa. Bima dan keluarganya, terutama Ibu Fatma, seolah melihat Rina sebagai sumber uang yang tak ada habisnya.
Rina teringat bagaimana Ibu Fatma seringkali datang ke rumah dengan keluhan tentang biaya sekolah adik-adik Bima, atau tentang kebutuhan mendesak lainnya. Dan Rina, dengan hati yang tulus, selalu membantu. Ia bahkan pernah menjual perhiasan warisan ibunya untuk menutupi hutang Bima yang menumpuk. Ia melakukan semua itu karena cinta, karena ia percaya pada Bima, dan karena ia ingin menjadi bagian dari keluarga Bima. Tapi apa balasannya? Pengkhianatan, penghinaan, dan pembelaan terang-terangan terhadap wanita lain, seolah Rina tidak ada artinya sama sekali. Mereka tidak sadar diri. Rina membanting setir mobilnya, melampiaskan amarahnya. Mereka hanya bisa menumpang. Menumpang hidup dariku. Menumpang keuanganku. Dan sekarang, mereka membuangku begitu saja, seperti sampah. Air mata Rina semakin deras mengalir, bercampur dengan rasa marah dan sakit hati yang membakar. Ia merasa seperti orang bodoh. Bodoh karena terlalu percaya, bodoh karena terlalu mencintai, bodoh karena terlalu banyak berkorban. Ia merasa seperti hanya dimanfaatkan, diperas, lalu dibuang begitu saja saat sudah tidak berguna. Ia melihat pantulan dirinya di kaca spion. Wajahnya terlihat kacau, rambutnya berantakan, matanya merah dan bengkak. Ia tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita yang penuh semangat, ceria, dan percaya diri itu kini telah lenyap, digantikan oleh sosok yang hancur dan putus asa. Rina terus mengemudi, melewati jalanan yang semakin sepi. Lampu-lampu kota mulai meredup di kejauhan, digantikan oleh kegelapan malam yang pekat. Ia merasa sendirian di dunia ini. Tidak ada yang bisa ia hubungi. Orang tuanya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ia adalah anak tunggal. Teman-temannya? Ia terlalu malu untuk menceritakan semua ini. Ia tidak ingin mereka melihat betapa menyedihkannya ia. Pikirannya terus berputar, mencari-cari kesalahan dirinya. Apakah ia memang kurang? Apakah ia memang pantas diperlakukan seperti ini? Namun, setiap kali pertanyaan itu muncul, ingatan tentang pengorbanan dan perjuangannya selama ini langsung membantah. Tidak, ia sudah memberikan yang terbaik. Ia sudah melakukan segalanya. Ini bukan salahnya. Ini adalah kesalahan Bima dan Ibu Fatma. Rasa sakit itu begitu dalam, hingga Rina merasa mati rasa. Ia tidak tahu harus pergi kemana, harus melakukan apa. Ia hanya ingin menghilang, lenyap dari muka bumi ini, agar semua rasa sakit ini berhenti. Tiba-tiba, sebuah truk besar melaju kencang dari arah berlawanan, menyilaukan mata Rina dengan lampu depannya yang terang. Rina terkesiap, menginjak rem mendadak. Mobilnya berdecit, ban bergesekan dengan aspal, nyaris menabrak pembatas jalan. Jantung Rina berdebar kencang. Ia hampir saja mengalami kecelakaan. Namun, di tengah kepanikan itu, sebuah kesadaran tiba-tiba menyergapnya. Kesadaran yang begitu kuat, seolah ada suara yang berbisik di telinganya. Tidak. Kamu tidak boleh menyerah. Kamu tidak boleh hancur. Mereka tidak pantas mendapatkan air matamu. Mereka tidak pantas mendapatkan kehancuranmu. Rina memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia membuka mata, menatap jalanan yang gelap di depannya. Ia melihat pantulan dirinya di kaca spion lagi. Kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi keputusasaan, melainkan kilatan tekad yang baru. Ia teringat semua beban dan pengorbanannya. Ia teringat bagaimana ia selalu menjadi penopang bagi Bima dan keluarganya. Ia teringat bagaimana ia selalu memberikan segalanya, tanpa pamrih. Dan sekarang, mereka membuangnya begitu saja. Tidak, bisik Rina, suaranya kini lebih tegas. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan pada mereka bahwa aku bisa hidup tanpanya, dan aku akan lebih baik tanpanya. Sebuah ide gila melintas di benak Rina. Ide yang begitu berani, begitu nekat, namun terasa begitu memuaskan. Ia akan kembali. Bukan untuk memohon, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk memberikan pelajaran. Pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Rina memutar balik mobilnya. Ban berdecit di aspal, membelah keheningan malam. Ia mengemudi kembali, menuju arah rumah yang baru saja ia tinggalkan. Wajahnya kini tidak lagi sembab. Matanya memancarkan api amarah yang membara, namun juga tekad yang kuat. Bima dan Ibu Fatma, bersiaplah. Permainan belum berakhir. Ini baru saja dimulai. Deru mesin mobil Rina membelah keheningan malam, menciptakan simfoni amarah dan tekad yang baru. Setiap putaran roda terasa seperti detak jantungnya yang berpacu, membawa dirinya kembali ke titik awal kehancurannya, namun kali ini dengan tujuan yang berbeda.
Bukan lagi untuk menyerah, melainkan untuk membalas. Bukan lagi untuk menangis, melainkan untuk memberi pelajaran. Jalanan yang tadi terasa tak berujung, kini terasa begitu singkat. Rumah itu, yang baru saja ia tinggalkan dengan hati hancur, kini menjadi panggung untuk drama yang akan ia mainkan. Pendar lampu rumah Rina mulai terlihat di kejauhan, memecah kegelapan malam. Jantung Rina berdebar kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena antisipasi. Ia tahu, Bima dan Ibu Fatma pasti terkejut melihatnya kembali. Mereka mungkin mengira ia akan kembali dengan air mata penyesalan, memohon maaf, atau meminta kesempatan kedua. Tapi mereka salah. Sangat salah. Rina memarkir mobilnya di tempat biasa, mematikan mesin, dan menarik napas dalam-dalam. Ia menatap pantulan dirinya di kaca spion. Wajahnya kini terlihat lebih tenang, namun matanya masih memancarkan kobaran api yang dingin. Ia bukan lagi Rina yang lemah, yang mudah dihancurkan. Ia adalah Rina yang baru, yang siap menghadapi siapapun yang berani menyakitinya. Ia keluar dari mobil, melangkah mantap menuju pintu rumah. Koper kecilnya ia biarkan di dalam mobil. Ia tidak membutuhkannya lagi untuk saat ini. Ia hanya membutuhkan keberanian dan tekadnya. Tangannya terulur, mengetuk pintu dengan ritme yang pasti, tidak terburu-buru, namun juga tidak ragu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Bima berdiri di ambang pintu, wajahnya terlihat kusut dan matanya sembab. Ia pasti baru saja menangis, atau setidaknya, sangat terpukul. Di belakangnya, Ibu Fatma muncul, wajahnya juga terlihat sedikit terkejut, namun dengan cepat kembali ke ekspresi angkuh yang biasa. "Rina, kamu kembali?" Bima tergagap, suaranya terdengar lega bercampur bingung. Ia tidak menyangka Rina akan kembali secepat ini. Ibu Fatma melangkah maju, menatap Rina dengan tatapan menyelidik. "Sudah ibu duga. Kamu tidak akan tahan lama di luar sana. Makanya, jangan gegabah mengambil keputusan." Nada suaranya terdengar meremehkan, seolah ia telah memenangkan pertarungan ini. Rina tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Ya, aku kembali, Bu. Tapi bukan untuk apa yang ibu pikirkan." Bima mengerutkan kening. "Lalu, untuk apa kamu kembali, Rina? Kamu mau bicara baik-baik? Aku janji akan putuskan Santi. Aku akan perbaiki semuanya." "Perbaiki?" Rina tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin dan hampa. "Tidak ada yang perlu diperbaiki, Bima. Semuanya sudah hancur. Aku kembali bukan untuk itu." Ibu Fatma menyilangkan tangan di dada. "Lalu, untuk apa? Jangan buang-buang waktu kami, Rina. Ibu lelah." "Ibu lelah?" Rina menatap Ibu Fatma dengan tatapan tajam. "Aku jauh lebih lelah, Bu. Lelah dengan semua sandiwara ini, lelah dengan semua kebohongan ini, dan lelah dengan semua pengorbanan yang tidak pernah dihargai." Bima dan Ibu Fatma saling pandang, merasakan perubahan aura Rina. Wanita di hadapan mereka ini bukan lagi Rina yang lemah, yang mudah menangis, atau yang bisa mereka remehkan. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, sesuatu yang dingin dan berbahaya. "Aku kembali karena ada hal penting yang harus kita bicarakan," lanjut Rina, suaranya tenang namun penuh otoritas. "Hal yang sangat penting, yang menyangkut kalian berdua." "Hal penting apa?" tanya Bima, mulai merasa tidak nyaman. "Tidak bisa kita bicarakan di sini," jawab Rina, melirik ke arah tetangga yang mungkin saja sedang menguping. "Kita harus bicara di luar. Di tempat yang sepi, di mana tidak ada yang bisa mendengar kita." Ibu Fatma mendengus. "Apa-apaan ini, Rina? Jangan aneh-aneh. Kalau mau bicara, ya bicara saja di sini." "Ibu tidak punya pilihan, Bu," Rina membalas, senyum tipisnya semakin melebar, namun tidak ada kehangatan di dalamnya. "Kalau ibu tidak mau ikut, aku akan pergi lagi. Dan kali ini, aku tidak akan pernah kembali. Dan kalian berdua, kalian akan menyesal seumur hidup." Ancaman Rina terdengar begitu nyata, begitu meyakinkan. Bima dan Ibu Fatma merasa merinding. Mereka melihat tekad yang kuat di mata Rina, tekad yang tidak bisa digoyahkan. Mereka tahu, Rina tidak main-main. "Baiklah, baiklah," Ibu Fatma akhirnya menyerah, meskipun dengan nada kesal. "Tapi jangan aneh-aneh, Rina. Ibu tidak suka kejutan." "Tenang saja, Bu. Ini akan menjadi kejutan yang tidak akan pernah kalian lupakan," Rina menjawab, matanya berkilat. "Bima, Ibu, ayo ikut aku. Kita akan pergi sekarang." Bima ragu-ragu. "Tapi, ini sudah larut malam, Rina. Kita mau kemana?" "Ikut saja,"
Bima, Rina mendesak, suaranya tidak menerima bantahan. Ini demi kebaikan kalian juga. Bima dan Ibu Fatma saling pandang lagi. Ada keraguan di mata Bima, namun ada juga rasa ingin tahu yang besar. Ibu Fatma, meskipun kesal, tidak bisa menolak. Ada sesuatu dalam tatapan Rina yang membuatnya tidak berdaya. Baiklah, ucap Bima akhirnya, menghela napas pasrah. Kita ikut. Rina tersenyum puas. Rencananya berjalan lancar. Ia berbalik, berjalan menuju mobilnya. Bima dan Ibu Fatma mengikutinya, dengan langkah ragu-ragu. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu kemana Rina akan membawa mereka. Namun, mereka merasa ada firasat buruk yang menyelimuti. Rina membuka pintu mobil belakang untuk Ibu Fatma, lalu pintu depan untuk Bima. Ia memastikan mereka berdua sudah duduk dengan nyaman, lalu ia masuk ke kursi pengemudi. Ia menyalakan mesin, dan mobil melaju perlahan, meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit itu. Di dalam mobil, suasana terasa sangat tegang. Tidak ada yang berbicara. Rina fokus mengemudi, sesekali melirik Bima dan Ibu Fatma dari kaca spion. Wajah mereka terlihat cemas, bingung, dan sedikit takut. Rina merasa puas. Ini baru permulaan. Ia mengemudikan mobilnya menjauh dari area perumahan, menuju jalanan yang semakin sepi dan gelap. Lampu-lampu jalanan semakin jarang terlihat, digantikan oleh kegelapan malam yang pekat. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menerangi jalanan di depan mereka. Rina, kita mau kemana ini? Ibu Fatma akhirnya memecah keheningan, suaranya terdengar sedikit panik. Ini sudah jauh sekali dari rumah. Dan jalanan ini jalanan sepi. Tenang saja, Bu, Rina menjawab, suaranya dingin. Kita akan sampai di tujuan sebentar lagi. Ini tempat yang sempurna untuk kita bicara dari hati ke hati. Bima mencoba meraih tangan Rina, namun Rina menepisnya. Rina, aku mohon. Jangan lakukan hal aneh-aneh. Aku takut. Takut? Rina tertawa sinis. Kamu takut, Bima? Kamu pikir aku tidak takut saat kamu menghancurkan hatiku? Kamu pikir aku tidak takut saat ibumu membela wanita lain di depanku? Kamu pikir aku tidak takut saat aku harus meninggalkan rumah ini tanpa arah tujuan? Kata-kata Rina menusuk hati Bima. Ia terdiam, tidak bisa membantah. Rina terus mengemudi, melewati pepohonan tinggi yang menjulang di sisi jalan, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan. Udara di dalam mobil terasa semakin dingin, seolah membekukan semua emosi. Mereka bertiga terperangkap dalam keheningan yang mencekam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Rina tahu, momen yang ia tunggu-tunggu akan segera tiba. Momen di mana ia akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mobil Rina terus melaju, membelah kegelapan malam yang semakin pekat. Lampu depan mobil menyapu jalanan aspal yang kini benar-benar sepi, hanya sesekali diterangi oleh pantulan cahaya bulan yang samar di antara awan. Di dalam mobil, ketegangan terasa begitu mencekik. Bima dan Ibu Fatma duduk membisu di kursi penumpang, sesekali melirik satu sama lain dengan tatapan cemas, mencoba menerka apa yang ada di benak Rina. Mereka tidak berani bertanya lagi, setelah Rina membalas ketakutan Bima dengan sindiran tajam. Rina sendiri fokus pada kemudi, wajahnya datar, namun matanya memancarkan tekad yang dingin. Ia tahu persis kemana ia akan membawa mereka. Sebuah jalanan tua yang jarang dilewati, jauh dari pemukiman, dikelilingi oleh hutan lebat di kedua sisinya. Tempat yang sempurna untuk melancarkan pelajaran yang sudah ia siapkan. Sekitar 15 menit kemudian, mobil Rina melambat. Di depan mereka, jalanan tampak semakin gelap, seolah ditelan oleh kegelapan hutan. Tidak ada satupun rumah atau bangunan di sekitar. Hanya pepohonan tinggi yang menjulang, menciptakan siluet menyeramkan di bawah cahaya rembulan. Rina, kita mau kemana ini? Suara Ibu Fatma terdengar bergetar, memecah keheningan. Nada panik jelas terdengar dalam suaranya. Ini sudah terlalu jauh, Nak. Dan jalanan ini, Ibu tidak suka tempat sepi seperti ini. Bima ikut menimpali, iya, Rina. Kita mau bicara apa di tempat seperti ini? Ini menakutkan. Rina menghentikan mobilnya. Mesin mobil mati, dan keheningan yang absolut langsung menyelimuti mereka. Suara jangkrik dan desiran angin di antara dedaunan menjadi satu-satunya melodi yang terdengar. Udara dingin malam itu terasa menusuk tulang. Rina memutar tubuhnya, menatap Bima di kursi penumpang depan, lalu beralih ke Ibu Fatma di kursi belakang. Wajahnya terlihat tenang, namun matanya berkaca-kaca, memancarkan campuran kesedihan yang mendalam dan tekad yang membara. Kalian bilang aku yang tak bisa memberi kebahagiaan.
ucap Rina, suaranya pelan namun jelas, menggaung di dalam mobil yang gelap. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam. Bima dan Ibu Fatma terdiam, tidak berani menjawab. Mereka merasakan aura yang berbeda dari Rina. Aura yang dingin, namun penuh kekuatan. Kalian bilang Santi lebih baik. Rina melanjutkan, suaranya sedikit meninggi, namun tetap terkontrol. Kalian bilang dia lebih pengertian, bisa memberi Bima ketenangan yang tidak aku berikan. Air mata mulai mengalir di pipi Rina, namun ia tidak menghapusnya. Air mata itu adalah saksi bisu dari semua rasa sakit yang telah ia alami. Baik, ucap Rina, suaranya kini penuh tekad yang dingin. Sekarang kalian rasakan sendiri bagaimana rasanya tanpa aku. Bima dan Ibu Fatma saling pandang, bingung. Mereka tidak mengerti apa maksud Rina. Firasat buruk yang tadi mereka rasakan kini semakin kuat mencengkeram. Rina, apa maksudmu? Tanya Bima, suaranya nyaris berbisik. Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap mereka berdua, matanya yang berkaca-kaca kini memancarkan kilatan yang tajam. Ia menghela napas panjang, seolah sedang mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dengan gerakan yang tegas, Rina meraih gagang pintu mobilnya. Bunyi, klik, yang pelan terdengar jelas di keheningan malam. Ia membuka pintu mobilnya, udara dingin langsung menyergap masuk. Kalian berdua, ucap Rina, suaranya kini lebih keras, penuh otoritas yang tak terbantahkan. Turun. Bima dan Ibu Fatma terkejut. Turun? Turun kemana? Rina? Ini di tengah hutan. Protes Ibu Fatma, suaranya panik. Turun sekarang. Rina tidak memberi ruang untuk perdebatan. Nada suaranya dingin dan mutlak. Bima mencoba membujuk. Rina, jangan bercanda. Ini sudah larut malam. Kita tidak bisa turun di sini. Kalian pikir aku bercanda? Rina menatap Bima dengan tatapan penuh amarah. Kalian pikir aku main-main? Aku sudah muak dengan semua permainan kalian. Aku sudah muak dengan semua kebohongan kalian. Dan aku sudah muak dengan semua pengkhianatan kalian. Ia keluar dari mobil, berdiri di samping pintu yang terbuka. Angin malam menerbangkan rambutnya, menambah kesan dramatis pada sosoknya. Kalian bilang aku yang tak bisa memberi kebahagiaan. Rina berteriak, suaranya menggelegar di keheningan malam, memecah kesunyian hutan. Kalian bilang Santi lebih baik? Baik, sekarang kalian rasakan sendiri bagaimana rasanya tanpa aku. Bima dan Ibu Fatma terdiam, terpaku. Mereka melihat kemarahan yang membara di mata Rina, kemarahan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini bukan lagi Rina yang lemah, yang bisa mereka injak-injak. Ini adalah Rina yang telah bangkit, yang siap membalas. Ayo, turun. Rina mendesak lagi, suaranya tidak menerima bantahan. Sekarang. Ibu Fatma mulai menangis. Rina, jangan seperti ini, nak. Ibu mohon. Ibu takut. Takut? Rina tertawa sinis. Ibu baru merasakan sedikit rasa takut. Bu, aku sudah merasakan ketakutan yang jauh lebih besar saat kalian menghancurkan hidupku. Bima, dengan wajah pucat pasi, akhirnya membuka pintu mobilnya. Ia melangkah keluar, diikuti oleh Ibu Fatma yang masih menangis terisak. Mereka berdiri di samping mobil, di tengah kegelapan hutan, menatap Rina dengan tatapan memohon. Rina, aku mohon. Jangan tinggalkan kami di sini. Bima memohon, suaranya bergetar. Ini berbahaya. Rina menatap mereka berdua, matanya masih berkaca-kaca, namun penuh tekad. Berbahaya? Kalian pikir apa yang kalian lakukan padaku tidak berbahaya? Kalian menghancurkan hidupku, menghancurkan kepercayaanku, dan kalian pikir itu tidak berbahaya. Ia melangkah mundur, menjauh dari mereka. Kalian tidak sadar selama ini siapa yang menumpang di hidupku? Siapa yang membiayai semua kebutuhan kalian? Siapa yang selalu ada untuk kalian saat kalian tidak punya apa-apa? Ibu Fatma mencoba mendekat. Rina, Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Jangan lakukan ini, nak. Terlambat, Bu. Rina berteriak, suaranya penuh amarah. Terlambat untuk penyesalan. Sekarang rasakan bagaimana rasanya diturunkan di tengah jalan, seperti aku yang kalian jatuhkan. Tanpa ragu, Rina berbalik, masuk ke dalam mobilnya. Ia menyalakan mesin, lampu depan mobil menyala terang, menyilaukan mata Bima dan Ibu Fatma yang masih berdiri mematung di tengah jalan. Rina tidak menoleh lagi. Ia menekan pedal gas, dan mobilnya melaju kencang, meninggalkan Bima dan Ibu Fatma di tengah kegelapan dan keheningan hutan. Deru mesin mobil Rina semakin menjauh, perlahan menghilang di telan malam.
Bima dan Ibu Fatma hanya bisa berdiri di sana, terpaku, menatap kosong ke arah mobil Rina yang telah lenyap. Mereka ditinggalkan. Sendirian. Di tengah jalanan sepi yang gelap, jauh dari peradaban. Rasa dingin malam itu terasa semakin menusuk, bercampur dengan rasa takut, bingung, dan penyesalan yang mulai menyelimuti. Mereka tidak pernah membayangkan Rina akan melakukan ini. Ini adalah pukulan telak yang tidak akan pernah mereka lupakan. Deru mesin mobil Rina semakin menjauh, perlahan menghilang di telan malam. Bima dan Ibu Fatma hanya bisa berdiri di sana, terpaku, menatap kosong ke arah mobil Rina yang telah lenyap. Mereka ditinggalkan. Sendirian. Di tengah jalanan sepi yang gelap, jauh dari peradaban. Rasa dingin malam itu terasa semakin menusuk, bercampur dengan rasa takut, bingung, dan penyesalan yang mulai menyelimuti. Mereka tidak pernah membayangkan Rina akan melakukan ini. Ini adalah pukulan telak yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ibu Fatma, yang sedari tadi hanya terisak, kini menjerit histeris. Rina, Rina, jangan tinggalkan kami. Rina. Suaranya memecah keheningan hutan, terdengar begitu putus asa dan ketakutan. Bima, yang masih terkejut dan pucat pasi, mencoba menenangkan ibunya. Ibu, tenang, Bu. Rina pasti kembali. Dia tidak mungkin tega meninggalkan kita di sini. Namun, suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Ia tahu, Rina tidak main-main kali ini. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mata Rina tadi. Tatapan yang dingin, penuh amarah, dan tekad yang tak tergoyahkan. Tidak. Dia tidak akan kembali, Bima. Dia sudah gila. Dia sudah tidak waras. Ibu Fatma terus meracau, sambil menggosok-gosokkan kedua lengannya, mencoba menghalau rasa dingin yang menusuk. Kita harus bagaimana sekarang? Ini gelap sekali, tidak ada siapa-siapa di sini. Bima menatap sekeliling. Benar. Hanya ada kegelapan pekat dan pepohonan yang menjulang tinggi, seolah siap menelan mereka. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada lampu rumah, bahkan suara kendaraan pun sudah tidak terdengar lagi. Mereka benar-benar sendirian. Kita harus berjalan, Bu, ucap Bima, mencoba berpikir jernih. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pemukiman di dekat sini. Berjalan? Di tengah hutan seperti ini? Kamu gila, Bima? Ibu Fatma menatap putranya dengan tatapan tak percaya. Bagaimana kalau ada binatang buas? Bagaimana kalau kita tersesat? Ibu tidak mau. Tidak ada pilihan lain, Bu. Bima mulai frustrasi. Ia sendiri juga takut. Namun ia tidak bisa membiarkan ibunya terus-menerus panik. Kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Ayo, Bu. Kita jalan pelan-pelan. Dengan langkah gontai dan hati yang dipenuhi ketakutan, Bima dan Ibu Fatma mulai berjalan di sepanjang jalanan sepi itu. Setiap langkah terasa berat. Aspal yang tadinya mulus kini terasa kasar di bawah kaki mereka. Udara malam yang dingin semakin menusuk, membuat mereka menggigil. Ibu Fatma terus mengeluh. Ini semua gara-gara Rina. Kenapa dia tega melakukan ini pada kita? Dia itu istri durhaka. Tidak punya hati. Mendengar keluhan ibunya, Bima tiba-tiba teringat perkataan Rina tadi. Kalian tidak sadar selama ini siapa yang menumpang di hidupku? Siapa yang membiayai semua kebutuhan kalian? Sekarang rasakan bagaimana rasanya diturunkan di tengah jalan, seperti aku yang kalian jatuhkan. Kata-kata itu bergaung di telinga Bima, menusuk hingga ke relung hatinya. Ia mulai merenung. Selama ini, memang benar. Rina adalah tulang punggung finansial mereka. Rumah yang mereka tinggali, mobil yang baru saja Rina kendarai, bahkan sebagian besar biaya hidup mereka, semuanya berasal dari Rina. Bima selalu merasa gajinya cukup. Namun ia seringkali menghabiskan uang untuk hobinya, atau membantu kebutuhan keluarganya yang lain. Dan Rina, tidak pernah mengeluh. Tidak pernah menuntut. Selalu memberikan yang terbaik. Ibu Fatma juga. Ia selalu mengandalkan Rina untuk segala hal. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, hingga biaya tak terduga. Rina selalu membantu, tanpa pamrih. Ia selalu menganggap Ibu Fatma sebagai ibunya sendiri. Bima, kenapa kamu diam saja? Ibu Fatma menarik lengan Bima. Kamu tidak dengar apa yang ibu katakan? Rina itu jahat. Dia sudah menghina ibu. Dia sudah menghina kamu. Bima menatap ibunya. Ibu, Rina tidak salah, Bu. Apa katamu? Ibu Fatma terkejut. Kamu membela dia? Setelah dia meninggalkan kita di sini? Ibu, Rina benar, ucap Bima, suaranya pelan namun penuh penyesalan. Selama ini,
Kita memang terlalu banyak menumpang padanya. Aku terlalu egois. Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, sampai tidak menyadari betapa banyak yang sudah Rina korbankan untuk kita. Ibu Fatma terdiam. Wajahnya yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi ekspresi kosong. Ia juga mulai merenung. Benar. Selama ini, ia selalu menganggap Rina sebagai menantu yang wajib memenuhi semua kebutuhannya. Ia tidak pernah benar-benar menghargai Rina sebagai individu, sebagai seorang istri yang berjuang keras. Ia selalu membandingkan Rina dengan wanita lain, selalu menuntut Rina untuk menjadi seperti yang ia inginkan. Ibu seringkali meminta uang pada Rina, kan? Tanya Bima, suaranya terdengar menyesal. Untuk biaya sekolah adik-adik, untuk berobat, untuk kebutuhan sehari-hari. Dan Rina tidak pernah menolak. Dia selalu memberikan apapun yang kita butuhkan. Ibu Fatma menunduk. Ia teringat bagaimana Rina pernah menjual perhiasan warisan ibunya untuk menutupi hutang Bima yang menumpuk. Ia juga teringat bagaimana Rina selalu menyiapkan makanan kesukaannya, meskipun Rina sendiri sedang sibuk dengan pekerjaannya. Rina selalu berusaha menjadi menantu yang baik, istri yang sempurna. Tapi apa yang ia dapatkan? Pengkhianatan dan penghinaan. Rasa dingin malam itu semakin menusuk. Namun kini bukan hanya dinginnya udara yang mereka rasakan, melainkan dinginnya kenyataan yang baru saja menyadarkan mereka. Mereka menyadari betapa selama ini mereka terlalu bergantung pada Rina, baik secara materi maupun emosional. Mereka telah memanfaatkan kebaikan Rina, menguras tenaganya, dan pada akhirnya, membuangnya begitu saja. Kita sudah keterlaluan. Bima, bisik Ibu Fatma, suaranya lirih, penuh penyesalan. Air mata kembali mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan air mata penyesalan yang tulus. Ibu sudah sangat jahat pada Rina. Ibu sudah menghina dia, menyalahkan dia, dan membela wanita lain. Ibu pantas mendapatkan ini. Bima mengangguk. Aku juga, Bu. Aku sudah mengkhianati kepercayaan Rina. Aku sudah menghancurkan hatinya. Aku pantas mendapatkan ini. Mereka terus berjalan di tengah kegelapan, langkah kaki mereka terasa semakin berat. Tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi protes. Hanya keheningan yang menyelimuti, bercampur dengan suara isak tangis Ibu Fatma dan napas berat Bima. Penyesalan mulai menyelimuti mereka, menenggelamkan mereka dalam lautan rasa bersalah. Mereka tidak tahu berapa lama lagi mereka harus berjalan, atau apakah mereka akan menemukan jalan keluar. Namun, satu hal yang pasti, pelajaran dari Rina ini akan selalu terukir dalam ingatan mereka. Pelajaran tentang arti sebuah pengorbanan, tentang harga sebuah kepercayaan, dan tentang konsekuensi dari sebuah pengkhianatan. Mereka telah kehilangan Rina, dan kini, mereka harus menanggung akibat dari pilihan mereka sendiri. Sementara Bima dan Ibu Fatma tersesat dalam kegelapan dan penyesalan di tengah jalanan sepi, Rina mengemudikan mobilnya dengan hati yang terasa lapang, meskipun masih ada gurat luka yang membekas. Ia tidak lagi menangis. Air matanya telah mengering, digantikan oleh tekad membara yang baru. Ia telah menjatuhkan mereka, sama seperti mereka menjatuhkannya. Kini, saatnya ia bangkit. Rina tidak langsung pulang ke rumah orang tuanya, karena ia tahu, itu hanya akan menambah beban pikiran mereka. Ia memutuskan untuk pergi ke sebuah apartemen kecil yang sudah lama ia sewa sebagai tempat peristirahatan pribadi, jauh dari keramaian dan ingatan pahit. Apartemen itu adalah rahasianya, tempat ia sering melarikan diri saat merasa penat dengan tuntutan hidup dan keluarga Bima. Kini, tempat itu menjadi titik awal babak barunya. Saat ia tiba, apartemen itu terasa begitu sunyi, namun sunyi yang menenangkan. Tidak ada bisikan tetangga, tidak ada tuntutan mertua, tidak ada kebohongan suami. Hanya ada dirinya sendiri. Rina meletakkan koper kecilnya di lantai, lalu berjalan menuju jendela. Ia menatap pemandangan kota yang gemerlap di bawah, seolah melihat masa depannya yang cerah. Ini adalah awal yang baru, bisik Rina pada dirinya sendiri, suaranya mantap. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan pada mereka bahwa aku bisa hidup tanpanya, dan aku akan lebih baik tanpanya. Keesokan paginya, Rina bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada energi baru dalam dirinya, energi yang telah lama terkubur di bawah tumpukan kekecewaan dan pengorbanan. Ia mandi, mengenakan pakaian kerja yang rapi, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya masih terlihat sedikit lelah, namun matanya memancarkan binar yang kuat. Binar seorang wanita yang siap menghadapi dunia. Ia memulai harinya dengan sarapan sederhana, lalu membuka laptopnya. Pekerjaan. Itulah fokus utamanya sekarang. Ia adalah seorang desainer grafis lepas yang cukup sukses,
Namun selama ini, ia seringkali harus menunda pekerjaannya demi mengurus kebutuhan Bima dan Ibu Fatma. Kini, tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Rina mulai menghubungi klien-klien lamanya, menawarkan jasa desainnya dengan semangat baru. Ia juga mulai mencari proyek-proyek baru, bahkan mengambil kursus daring untuk meningkatkan keterampilannya. Ia bekerja siang dan malam, tanpa henti. Setiap desain yang ia buat, setiap proyek yang ia selesaikan, terasa seperti terapi baginya. Itu adalah cara ia melampiaskan semua emosinya, mengubah rasa sakit menjadi karya seni yang indah. Dalam beberapa minggu, Rina mulai melihat hasilnya. Klien-kliennya puas dengan pekerjaannya, dan ia mulai mendapatkan lebih banyak proyek. Penghasilannya meningkat drastis. Ia tidak lagi harus khawatir tentang cicilan rumah atau tagihan bulanan. Ia bisa membeli apapun yang ia inginkan, tanpa harus meminta izin dari siapapun, tanpa harus merasa bersalah. Selain pekerjaan, Rina juga mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia bergabung dengan klub kebugaran, mulai berolahraga secara teratur, dan mengubah pola makannya menjadi lebih sehat. Tubuhnya terasa lebih bugar, dan pikirannya terasa lebih jernih. Ia juga mulai menghabiskan waktu dengan teman-teman lamanya yang sempat ia abaikan. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, memberikan dukungan dan semangat yang sangat ia butuhkan. Rina menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini terabaikan. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri. Ia menyadari, selama ini, ia terlalu fokus pada kebahagiaan Bima dan keluarganya, hingga ia melupakan kebahagiaannya sendiri. Kini, ia adalah prioritas utama. Suatu sore, saat Rina sedang menikmati secangkir kopi di kafe favoritnya, ia menerima panggilan telepon. Nomor yang tidak dikenal. Ia ragu-ragu, namun akhirnya mengangkatnya. Halo? Rina? Ini aku, Bima. Suara Bima terdengar serak, penuh penyesalan. Jantung Rina berdesir, namun ia berusaha tetap tenang. Ada apa, Bima? Rina, aku minta maaf, ucap Bima. Suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku dan ibu, kami sudah menyadari kesalahan kami. Kami sangat membutuhkanmu, Rina. Pulanglah. Rina tersenyum tipis. Menyesal? Terlambat, Bima. Aku sudah tidak butuh penyesalan kalian. Tapi, Rina, kami kesulitan. Bima memohon. Rumah ini, cicilannya menunggak. Tagihan listrik dan air juga menunggak. Ibu juga sakit-sakitan. Kami tidak tahu harus bagaimana tanpamu, Rina. Rina menarik napas dalam-dalam. Ia teringat semua pengorbanannya, semua rasa sakit yang telah ia alami. Ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke lubang yang sama lagi. Itu konsekuensi dari pilihan kalian. Bima, jawab Rina, suaranya dingin namun tegas. Kalian bilang aku tidak bisa memberi kebahagiaan? Kalian bilang Santi lebih baik? Sekarang rasakan sendiri bagaimana rasanya tanpa aku. Aku sudah memulai babak baru dalam hidupku. Dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan itu. Rina mengakhiri panggilan, tanpa menunggu jawaban Bima. Ia meletakkan ponselnya di meja, lalu menatap pemandangan kota di luar jendela. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa hidup mandiri dan lebih baik tanpa Bima dan Ibu Fatma. Ia telah menemukan kembali dirinya sendiri, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkannya lagi. Babak baru Rina telah dimulai, dan ia siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Setelah Rina menutup telepon, meninggalkan Bima dengan kehampaan dan keputusasaan, ia merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi rasa bersalah. Ia telah membuat keputusan, dan ia tidak akan menoleh ke belakang. Sementara Rina melangkah maju dengan tekad baru, hidup Bima dan Ibu Fatma justru berbalik 180 derajat, terjerembab dalam konsekuensi pahit dari perbuatan mereka. Pagi itu, setelah semalaman berjalan kaki di jalanan sepi yang gelap, Bima dan Ibu Fatma akhirnya berhasil mencapai jalan raya utama. Dengan tubuh lemas dan wajah kuyu, mereka menumpang truk sayur yang kebetulan lewat, dan akhirnya tiba di rumah saat matahari sudah tinggi. Rumah yang dulu hangat dan terawat berkat Rina, kini terasa dingin dan asing. Debu mulai menumpuk di sudut-sudut, tanaman di teras mulai layu, dan bau masakan Rina yang selalu menggoda kini hanya tinggal kenangan. Kenyataan pahit mulai menghantam mereka. Cicilan rumah yang selama ini selalu Rina bayar tepat waktu, kini menunggak. Tagihan listrik, air, dan internet juga menumpuk, menyebabkan pasokan terputus. Bima mencoba menghubungi Santi, wanita yang dibilang lebih pengertian, itu, namun Santi tidak pernah mengangkat teleponnya. Rupanya, setelah mengetahui Bima tidak lagi memiliki
penopang finansial, seperti Rina, Santi menghilang begitu saja, tidak peduli dengan janji-janji manis yang pernah ia berikan. Bima merasa ditipu, namun ia tahu, itu adalah karma. Ibu Fatma, yang selama ini selalu hidup nyaman berkat Rina, kini harus menghadapi kenyataan yang keras. Tidak ada lagi uang jajan bulanan, tidak ada lagi bantuan untuk biaya pengobatan atau kebutuhan mendadak. Ia mencoba menghubungi kerabat dan teman-temannya, namun semua seolah menghindar. Bisikan-bisikan tetangga tentang perselingkuhan Bima dan pembelaan Ibu Fatma terhadap pelakor sudah menyebar luas, membuat mereka dikucilkan secara sosial. Bima, kita harus bagaimana? Ibu Fatma merengek. Tubuhnya semakin kurus dan wajahnya terlihat menua dalam waktu singkat. Penyakit lamanya kambuh. Namun mereka tidak punya uang untuk berobat. Bima hanya bisa menunduk. Ia mencoba mencari pekerjaan sampingan, namun sulit. Reputasinya di kantor juga menurun drastis setelah kasus perselingkuhannya terungkap. Rekan-rekan kerjanya mulai menjauh, dan pekerjaannya pun terancam. Ia merasa seperti pecundang. Mereka mencoba menghubungi Rina lagi, berulang kali. Bima mengirimkan pesan-pesan panjang berisi penyesalan, permohonan maaf, dan janji-janji untuk berubah. Ibu Fatma juga mengirimkan pesan-pesan yang sama, bahkan memohon agar Rina kembali dan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Namun, semua pesan itu hanya berakhir dengan centang biru, tanpa balasan. Telepon mereka selalu dialihkan ke kotak suara. Rina telah menutup pintu rapat-rapat. Suatu hari, surat peringatan dari bank datang, menyatakan bahwa rumah mereka akan disita jika cicilan tidak segera dilunasi. Bima dan Ibu Fatma panik. Mereka tidak punya uang. Tidak ada jalan keluar. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung mereka, kini terancam hilang. Di sisi lain, Rina semakin bersinar. Ia tidak lagi memikirkan Bima atau Ibu Fatma. Hidupnya kini penuh dengan kesibukan dan kebahagiaan yang otentik. Proyek-proyek desainnya semakin banyak, dan ia bahkan mulai diundang sebagai pembicara di berbagai seminar tentang kewirausahaan dan pemberdayaan wanita. Ia membeli sebuah mobil baru dengan uang hasil jeripayahnya, dan merenovasi apartemennya menjadi studio kerja yang nyaman. Rina juga menemukan cinta yang baru. Seorang pria bernama Ardi, seorang pengusaha muda yang cerdas dan berhati baik. Ardi menghargai Rina apa adanya, mendukung karirnya, dan selalu ada di sisinya. Bersama Ardi, Rina merasa aman, dicintai, dan dihargai. Ia tidak perlu lagi berkorban atau membuktikan apapun. Ardi mencintainya dengan tulus, tanpa syarat. Suatu sore, saat Rina sedang makan malam romantis dengan Ardi di sebuah restoran mewah, ia melihat berita di televisi. Sebuah rumah disita oleh bank karena cicilan menunggak. Gambar rumah itu terlihat familiar. Itu adalah rumah lamanya, rumah yang dulu ia bangun dengan Bima. Di depan rumah itu, terlihat Bima dan Ibu Fatma berdiri, wajah mereka terlihat putus asa dan hancur. Ibu Fatma terlihat sangat sakit, dan Bima mencoba menenangkannya. Hati Rina berdesir. Ada sedikit rasa kasihan yang muncul, namun dengan cepat ia tepis. Ia teringat semua rasa sakit yang telah mereka berikan padanya. Ia teringat bagaimana mereka telah membuangnya begitu saja, tanpa penyesalan. Ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Ardi melihat ekspresi Rina. Ada apa, sayang? Rina tersenyum tipis, lalu menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya masa lalu yang sudah tidak relevan lagi. Ia meraih tangan Ardi, menggenggamnya erat. Ia menatap mata Ardi yang penuh cinta, dan tersenyum. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia telah memilih kebahagiaannya sendiri. Cerita bisa berakhir dengan Rina yang menikmati hidup barunya dengan damai, tanpa sedikit pun penyesalan. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan, dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Sementara itu, Bima dan Ibu Fatma harus menanggung akibat dari pilihan mereka, mungkin dengan sedikit harapan akan penebusan diri di masa depan, atau Rina yang tetap teguh pada keputusannya. Dalam versi ini, Rina tetap teguh pada keputusannya. Bima dan Ibu Fatma harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah kehilangan segalanya, dan tidak ada jalan kembali. Mereka harus belajar hidup mandiri, menghadapi kesulitan finansial dan sosial, dan mungkin, suatu hari nanti, mereka akan benar-benar menyadari nilai sebuah pengorbanan dan kepercayaan. Namun, untuk saat ini, Rina telah menutup pintu. Ia telah memilih kebahagiaannya sendiri, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkannya lagi.